Salam saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya ingin membagikan kepada saudara sebuah renungan yang berjudul Berani Menghadapi Resiko, yang terambil dari Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai yang ke-33. Saat ini keadaan begitu mencekam. Kita menghadapi dampak dari pandemi COVID-19 dan hampir seluruh bangsa di dunia ini merasakannya. Bukan saja membuat sendi-sendi kehidupan menjadi kacau balau, tetapi juga membuat manusia merasa ketakutan, khawatir dan gentar. Banyak bertanya di dalam hatinya dan berkata, apakah setelah pandemi ini berakhir kita bisa hidup normal, kembali seperti sedia kala, atau bagaimana hidup kita ke depannya? Dan begitu banyak pertanyaan-pertanyaan lain yang timbul di benak masing-masing orang. Tetapi kita sebagai umat Tuhan yang telah lahir baru, kita tidak perlu khawatir akan hal itu, karena ada Yesus yang selalu menopang umatnya, dan di dalam Dia tidak ada perkara yang mustahil. Justru di tengah pada ini saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan cerita tentang Petrus berjalan di atas air bersama Yesus. Tetapi sebelumnya saya ingin bercerita tentang pengalaman saya di masa muda, supaya saudara dapat mengerti arah atau sasaran tema renungan yang saya berikan di atas. Begini saudara ceritanya. Di era tahun 70-an, aktivitas bermain saya dan teman-teman sebaya saya pada waktu itu adalah banyak bermain di alam bebas seperti hutan maupun sungai. Di hutan kami mencari buah-buahan maupun mencari binatang kecil seperti jangkrik, sarang tawon, dan lain-lain. Sedangkan di sungai kami memancing, berenang, dan membuat rakit dari batang pohon pisang untuk menyeberangi sungai Martapura, Banjarmasin. Itulah aktivitas bermain kami yang kami lakukan hampir setiap hari. Karena di era tersebut belum mengenal apa itu teknologi komputer maupun internet yang sering digunakan anak-anak remaja sekarang sebagai sarana bermain game, baik secara pribadi di rumah masing-masing dengan laptopnya atau dengan PlayStation, maupun juga mungkin pergi ke pusat perbelanjaan seperti mall yang ada game centernya. Nah saudara yang kekasih, satu hal yang masih saya ingat adalah ketika saya dan teman-teman bermaksud mencari buah rambai, tetapi lokasinya agak sulit sebab terletak terpisah dari kota Banjarmasin. Lokasi tersebut berada di sebuah pulau yang bernama Pulau Kembang. Pulau ini pada waktu itu belum berpenghuni atau dijadikan tempat tinggal oleh manusia. Pulau itu hanya ditumbuhin oleh semak belukar dan pohon-pohon rambai, dan menjadi habitat ratusan monyet bekantan. Untuk mencapai lokasi tersebut, kami harus menyeberangi sungai Barito yang cukup lebar, yakni lebarnya kurang lebih 800 meter. Perlu keberanian untuk pergi ke sana. Kami berembuk dan memikirkannya selama berhari-hari, juga risiko yang akan kami hadapi. Hanya kami bersepakat untuk pergi ke sana, apapun halangannya, karena buah rambai itu selalu menggoda kami. Pengalaman bermain di Sungai Martapura menjadi modal kami untuk berani menghadapi tantangan yang lebih sulit atau resiko yang lebih sulit, yakni menyeberang Sungai Barito. Dengan minta izin sama orang tua, kami berangkat dengan menyewa sebuah perahu kecil yang orang Banjar bilang jukung. Perbekalan yang kami bawa adalah air minum, ketapel untuk mengusir kera-kera bekantan, dan pisau panjang yang disebut dengan parang
untuk sarana jaga-jaga, maupun juga untuk menebas semak belukar dan memotong ranting-ranting pohon rambai yang ada buahnya. Setelah siap dengan semua perbekalan, mulailah kami berpetualang. Kami menyeberangi sungai Berito, dan kami tahu tantangan dan hambatan yang akan kami hadapi ketika menyeberang, seperti sungainya yang lebar dan dalam, ikan buntal yang suka menyerang manusia, ombaknya, juga perahunya yang kecil, dan yang lebih menantang adalah pulau tersebut banyak dihuni oleh ratusan kera bekantan yang liar. Kami mendayung perahu kecil kami secara bergantian di sungai yang luas itu. Kadang-kadang perahu kecil kami diombang-ambingkan oleh ombak kapal, speedboat maupun klotok perahu mesin yang lewat. Setelah berjuang selama kurang lebih 1 jam, tibalah kami di sana. Kami senang sekali karena tantangan pertama sudah kami kalahkan. Kami nambatkan perahu kami di sela-sela kayu gelondongan hasil penebangan hutan yang diapungkan di sekitar lokasi tempat kami berlabuh. Tantangan kedua adalah mengusir kera-kera bekantan yang bergelantungan di atas pohon. Setelah sukses menaklukkan kera-kera tersebut, kami mulai menebas semak belukar, memanjat pohon rambai dan memetik buahnya. Kami beristirahat sambil menikmati buah rambai yang kami telah petik, sambil tertawa ceria. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, setelah cukup lama beristirahat, kami pulang dengan membawa buah-buahan yang kami petik untuk dinikmati juga oleh keluarga kami masing-masing. Dalam perjalanan pulang pun perahu kami diombang-ambingkan oleh ombak yang mengempas perahu kami, karena begitu banyak kapal-kapal atau speedboat atau klotok yang lewat. Syukurlah juga pada waktu itu gak ada angin kencang. Kalau ada ya mungkin lain ceritanya. Tak lama kemudian kami kembali ke rumah masing-masing dengan selamat. Kami bisa mengalahkan ketakutan kami. Cerita ini merupakan refleksi bagi saya. Seandainya saat itu kami tidak berani mengambil risiko, takut tenggelam, takut ombak, takut ikan buntal, dan takut kera atau mungkin ular ataupun juga buaya rawa sungai Barito, maka kami tidak pernah akan sampai di sana dan merasakan nikmatnya buah rambai yang pada waktu itu hanya tumbuh di pulau itu. Saudaraku yang kekasih, lewat pengalaman ini saya percaya bahwa ada Tuhan di balik semuanya itu, yang melindungi dan menjaga kami senantiasa sampai saat ini. Di dalam Ibrani 1 ayat 14 berkata, bukankah mereka semua adalah roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Saudaraku yang kekasih, ada cerita lain juga tentang seorang penerbang wanita namanya Amelia Earhart atau Millie nama panggilannya. Ia adalah wanita pertama yang ingin belajar menjadi penerbang. Tidak mudah memang, terutama bagi Millie. Dia sudah mencoba beberapa kali dan mengalami beberapa kecelakaan. Namun dia tetap bertekun, pantang menyerah. Akhirnya berkat kegigihannya, ia bisa terbang. Pada tahun 1932, ia adalah pilot wanita pertama yang terbang sendiri melintasi Samudra Atlantik. Saudaraku yang kekasih, untuk mencapai sasaran apapun yang berharga, kita harus berani mengambil risiko. Seperti Rasul Paulus saat dia dipanggil menjadi Rasul Tuhan, sepanjang hari hidupnya berisiko. Ia pernah dianiaya, didera, dipenjara, dipukulin,
mengalami kapal karam, dipatuk ular, dan lain sebagainya. Namun apa yang dia katakan di dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Resiko apapun ia hadapi, sebab ia berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Filipi 3 ayat 14. Saudaraku, hari ini kita akan belajar tentang pesan Tuhan pada Matius 14 ayat 22 sampai 33. Momen yang sangat menarik bagi saya adalah tindakan Petrus yang mengambil risiko, berani melompat dari perahu dan berjalan di atas air, yang mustahil dilakukan oleh manusia. Tapi nyatanya Petrus bisa. Kenapa? Untuk menjawab pertanyaan ini perlu kita simak latar belakang keberanian Petrus dengan membaca berikut ini seluruhnya. Matius 14 ayat 22 sampai yang ke-33. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendaluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah berapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Saudaraku yang kekasih, ayat ini banyak memberi pelajaran bagi saya tentang iman. Dalam cerita ini, murid-murid Yesus terperangkap dalam badai yang dahsyat di tengah danau. Mereka mengalami peristiwa ini adalah atas kehendak Tuhan, sebagai sarana untuk menguji iman mereka, sebab yang memerintahkan mereka ke seberang adalah Yesus guru mereka, seperti yang kita baca dalam ayat 22. Berapa lama mereka dihantam badai? Kalau kita baca selanjutnya, ayat ke-23, kita bisa dapat gambaran. Ketika Yesus ada di atas bukit, hari sudah malam, dan murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, ayat yang 24. Berarti seandainya badai itu menerpa mereka dimulai sekitar pukul 8 malam, ini berarti perahu mereka diombang-ambingkan oleh angin badai selama 7 jam. Sebab Yesus menemui mereka jam 3 pagi berjalan di atas air. Saudaraku, ini benar-benar hari yang sangat melelahkan bagi mereka. Mereka terus berjuang mendayung perahu tersebut. Mereka terjebak selama itu di tengah badai, kotor, basah kuyup, kedinginan, sampai mungkin ke tulang sumsum. Mereka begitu kelelahan. Dalam situasi demikian, mungkin mereka berpikir,
apakah mereka bisa selamat? Atau mungkin juga mereka akan binasa. Di saat yang sangat mencekam itu, kemudian Yesus datang menemui mereka dengan berjalan di atas air di dalam ayatnya yang ke-25. Dan tragisnya, mereka tidak mengenal Dia. Mereka hanya terfokus pada masalah yang mereka hadapi. Dan mereka mengira yang berjalan di atas air itu adalah hantu, sehingga mereka sangat ketakutan di ayatnya yang ke-26. Ini membuat stres mereka semakin menjadi-jadi. Namun, Yesus datang dengan pesan damai dan kekuatan kepada mereka, serta berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut," di dalam ayatnya yang ke-27. Saudaraku yang kasih, terkadang kita harus menghadapi ketakutan kita dan berani mengambil risiko. Tapi apa yang menghalangi kita untuk mempertaruhkan semuanya? Bagaimana caranya kita mengatasi rasa takut kita? Firman Tuhan ini juga ditulis untuk kita. Bagaimana kita tetap fokus kepada Yesus ketika semua masalah mencoba mengalihkan perhatian kita. Petrus dalam hal ini menolong kita menjawab pertanyaan-pertanyaan itu ketika dia melompat keluar dari perahu dan berjalan di atas air. Saya sangat suka dengan pribadi Petrus. Dia cepat bertindak, sering tanpa berpikir panjang. Saat ia mendengar ucapan gurunya, ia cepat merespon. Mulutnya secara spontan berucap, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Ayatnya yang ke-28. Dan di dalam ayatnya yang ke-29, Yesus berkata, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Nah, saudaraku, Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan. Petrus ingin bergabung dengan Yesus dalam berjalan di atas air. Yesus hanya menyuruh Petrus untuk datang. Petrus patuh dan dia juga berjalan di atas air. Yesus menggunakan badai sebagai sarana membantu Petrus bertumbuh dalam iman. Ketika badai kehidupan mengamuk di sekitar kita, jika kita dapat memperoleh kebenaran bahwa Yesus adalah penguasa badai, maka kita juga dapat bangkit dari keadaan kita dan berjalan di atas ombak bersama Tuhan. Saya menyadari bahwa perjalanan Petrus tidak berlangsung lama. Dalam beberapa saat, dia mengalihkan pandangannya dari Tuhan ke tiupan angin. Itu terjemahan daripada LAI, Talai. Tetapi di dalam terjemahan King James Version itu disebutkan the wind boisterous, atau di dalam bahasa bahasa Grikanya atau Yunani, anemos is chorus. Jadi yang artinya adalah angin yang sangat keras dan dia mulai tenggelam. Namun Petrus punya cerita yang tidak dimiliki oleh murid-murid lain. Petrus adalah satu-satunya yang bisa berkata, "Saya berjalan di atas badai saya." Badai kehidupan akan memusnahkan iman kita jika kita mengizinkannya. Allah menggunakan hari-hari yang sulit untuk mengajar kita lebih banyak tentang dirinya dan untuk membantu kita bertumbuh dalam Tuhan. Nah, saudara yang kasih, Dia akan menggunakan badai untuk membuat kita lebih menyukai Dia. Ingat, ada 12 orang di dalam perahu tersebut, tetapi hanya satu yang bisa mengatakan, dia berjalan di atas air, di tengah badai seperti Yesus. Petrus ingat siapa yang memegang kendali hidupnya saat dia mau tenggelam. Dia berteriak, memanggil Yesus, "Tuhan, tolonglah aku." Ayat yang 30. Dan Yesus mengulurkan tangannya memegang dia di dalam ayat 31. Dia mendapat pertolongan yang dia perlukan.
Saudaraku, Petrus bukan orang hebat dan luput dari kesalahan. Ia pernah gagal saat berjalan bersama Yesus. Ia pernah menyangkal Yesus, tetapi ia mendapat pengampunan dari Tuhan dan mengalami kuasa Allah yang luar biasa setelah Yesus naik ke surga. Saat itu, ia dan murid-murid Yesus yang lain pergi berdoa di loteng Yerusalem. Dan di loteng Yerusalem itulah Roh Kudus turun ke atas mereka seperti lidah-lidah api di hari Pentakosta. Dan sewaktu Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Saudaraku yang kekasih, badai kehidupan juga mengingatkan kita tentang siapa yang memegang kendali. Seperti Petrus, ada saat-saat ketika kita mengalihkan pandangan kita dari Tuhan selama badai. Ketika kita melakukannya, kita akan gagal. Kita perlu mengingat siapa yang bertanggung jawab atas semuanya ini. Kita harus tahu, jika kita berhasil mengatasi badai dalam kehidupan, kita tidak layak dihargai atas kemampuan kita atau kesuksesan kita. Jika kita berhasil, itu karena ada seseorang yang lebih besar daripada kita. Memegang tangan kita, kesuksesan kita dalam badai kehidupan bergantung pada kesediaan kita untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan atas badai. Nah, saudaraku, kehidupan iman pada dasarnya adalah kehidupan yang penuh risiko. Paling tidak ini yang dialami oleh tokoh-tokoh Alkitab sebagai bukti, dan mereka melakukan hal-hal besar bagi Tuhan. Mereka semua mengambil risiko yang tidak takut untuk mempertaruhkan semuanya untuk Tuhan. Seperti Nuh, dia membangun Batra karena Tuhan akan menghukum bumi dengan air bah atas angkatan yang jahat di zamannya. Demikian juga dengan Abraham yang meninggalkan Ur Kasdim untuk pergi ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Musa memimpin umat Allah keluar dari tanah Mesir. Ada lagi Yosua yang meruntuhkan tembok Jericho. Simson menaklukkan singa. Rut meninggalkan negerinya untuk pergi bersama Naomi ke tanah Jehovah, yaitu Israel. Ada lagi tentang Daud yang mengalahkan Goliat. Elia mengalahkan nabi-nabi Baal di Gunung Karmel. Esther mengutarakan segalanya demi menyelamatkan bangsanya. Daniel di gua singa. Dan banyak lainnya, mereka semua mengambil risiko. Jika Anda tidak mau mengambil risiko, Anda tidak akan pernah tahu apa arti hidup dengan iman. Itu hanya benar dan tepat karena kehidupan iman pada dasarnya adalah kehidupan yang penuh risiko. Saudaraku, jika kita tidak mau mengambil risiko, kita tidak akan pernah tahu apa arti hidup dengan iman. Jika kita harus memiliki semua jawaban sebelum mengambil keputusan, jika kita takut mengambil langkah kecuali kita tahu bahwa segala sesuatunya akan menguntungkan kita, iman akan selalu menjadi misteri bagi kehidupan kita. Nah, saudaraku, ada saat-saat di mana kita semua merasa seperti menyerah dalam pergumulan kita melawan badai kehidupan. Tetapi perlu saya ingatkan bahwa sama pastinya dengan Tuhan yang mengendalikan berkat-berkat kita, Ia juga bertanggung jawab atas badai kita. Dia mungkin tidak mencegahmu masuk ke dalam badai. Dia mungkin membuatmu ada di tengah-tengah badai. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, atau Daniel di goa singa, atau Paulus dan Silas di penjara. Tuhan tidak pernah mencegah mereka masuk ke dalam badai, tetapi Dia
menyelamatkan mereka semua di tengah badai mereka. Apa yang Dia lakukan untuk mereka, Dia akan juga lakukan untukmu. Nah, saudaraku yang kekasih, Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia ada di dapur api karena dia berkomitmen hanya menyembah kepada Allah yang hidup, tidak menyembah patung Nebukadnezar, dan risikonya mereka dilemparkan dalam dapur api. Di sana Tuhan datang menolong mereka, sehingga pada akhirnya Raja Nebukadnezar percaya kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih, ketika Yesus dan Petrus naik ke dalam perahu, laut pun menjadi tenang. Ayat yang ke-32. Dan ini menjadi kesaksian bagi murid-murid yang lain, sehingga mereka menyembah sembari berkata, sesungguhnya Engkau anak Allah, dalam ayat yang ke-33. Suatu saat Ia akan melakukan hal yang sama dengan kehidupan kita. Cepat atau lambat, badai pasti mengamuk dalam kehidupan kita. Entah itu dalam hal keuangan, ekonomi, sakit penyakit, bisnis kita, pendidikan anak-anak kita, karir kita, dan lain sebagainya. Tetapi percayalah, Yesus akan menghentikan badai itu, sebab Dia Tuhan atas badai itu. Dia akan mengendalikan badai itu, badai kehidupan kita, asal kita setia dan taat kepada perintah-perintahnya, serta bergantung sepenuhnya kepada Dia. Dia pasti akan memelihara kita. Nah, saudaraku, sebagai akhir khotbah saya ingin bersaksi kepada saudara. Beberapa tahun yang lalu, badai itu juga menimpa bata rumah tangga saya. Kondisi ekonomi kami terpuruk ke titik terendah. Saat itu, saya kehilangan pekerjaan dan rumah saya. Saya dan istri saya juga ketika anak saya mengungsi ke rumah mertua saya karena kami tidak punya tempat tinggal lagi. Saya mencoba melamar pekerjaan baru di berbagai perusahaan dengan pengalaman yang ada pada saya, namun tidak ada tanggapan. Walaupun saya sudah berpengalaman kerja puluhan tahun, mungkin karena faktor usia, karena pada waktu itu usia saya sudah 45 tahun, dan perusahaan enggan menerima saya. Karena tidak ada pekerjaan lagi, saya memboyong keluarga saya pulang ke Kalimantan, ke rumah peninggalan orang tua saya yang sederhana, yang kosong, untuk kami tinggali. Beberapa tahun saya dan istri saya bekerja secara serabutan, yang penting ada penghasilan, walaupun pas-pasan, untuk menghidupi ketiga anak kami. Saya bekerja menjadi guru honorer dan les privat, sedangkan istri saya bekerja sebagai jasa pengantar anak sekolah dengan sepeda motor. Satu hal yang tidak pernah kami tinggalkan walaupun dalam keadaan terpuruk sekalipun adalah beribadah kepada Tuhan dan aktif dalam pelayanan. Saya sering membantu pendeta saya dalam pelayanan di gereja. Dan dalam keterbatasan keuangan kami tidak pernah lalai mengembalikan miliknya Tuhan dalam hal perpuluhan. Saudara yang kasih, justru dalam kesederhanaan Tuhan ingin mengajar kami bagaimana bergantung sepenuhnya kepada Dia. Setiap saat kami mengalami keajaiban pertolongannya, misalnya dalam hal pendidikan anak kami. Ketika mereka memasuki usia sekolah, Tuhan memberi mereka kecerdasan, sehingga ada pihak yang memberi beasiswa kepada ketiga anak kami ini, sehingga dari SD sampai dengan SMA, uang sekolah mereka dibayar para donatur tersebut.
Saudaraku yang kasih, dalam tahun 2018 yang lalu anak kami yang sulung wanita, jenis kelamin wanita gitu, telah tamat SMA dan ia ingin melanjutkan ke perguruan tinggi di Jawa. Secara materi kami tidak sanggup menyekolahkan anak-anak kami perguruan tinggi. Kami menyerahkan keinginan anak kami tersebut kepada Tuhan. Dengan sepenuh hati kami berdoa dan mengandalkan Tuhan. Suatu hari kami menerima kabar dari perguruan tinggi swasta di Jogja bahwa anak kami diterima di perguruan tinggi tersebut lewat jalur beasiswa. Ya, itu jalur beasiswa penuh, bahkan setiap bulannya ia mendapatkan uang saku. Kami bersyukur, Yesus yang kami andalkan tidak pernah mengecewakan kami. Di dalam tahun 2020 ini, anak kami yang kedua juga wanita tamat SMA. Dan ia juga ingin mengikuti jejak kakaknya, ingin kuliah di Jawa. Kami bawa keinginan anak kami ini di dalam doa. Hanya Yesus yang kami andalkan. Kami percaya jika itu sesuai rencananya, pasti doa kami dijawab. Kami hanya berserah, biar kehendak Tuhan yang jadi. Setelah mengikuti berbagai rangkaian tes masuk perguruan tinggi, anak kami yang kedua ini juga diterima di sebuah perguruan tinggi swasta di Jakarta dengan beasiswa penuh. Tuhan mengizinkan kami hidup dalam kesederhanaan supaya kami belajar mengandalkan Dia dan mengalami kuasa-Nya. Bahwa di dalam hidup kita adalah berkat tersembunyi yang Tuhan sediakan bagi setiap kita yang percaya kepada-Nya, mentaati firman-Nya dan takut akan Dia. Sebagai akhir renungan ini, saya ingin menyanyikan sebuah lagu yang merupakan ungkapan hati saya waktu dalam pergumulan dan menikmati kebaikan-Nya di dalam kehidupan kami. Amin. Tuhan, Engkau sungguh baik, segala jalan-Mu adalah kasih setia. Sepanjang hari ku menanti Engkau untuk menikmati kemurahan-Mu. Saat ku dalam kesesakan, Engkau hadir, mendengar teriakan, Engkau lapangkan hatiku yang tertekan. Pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Terpujilah Engkau Tuhan, kasih setiamu melebihi segalanya, tak terukur segala kebaikanmu. Ku puji namamu seumur hidupku. Tuhan, Engkau sungguh baik, segala jalan-Mu adalah kasih setia. Sepanjang hari ku menanti Engkau untuk menikmati kemurahan-Mu.
saat ku dalam kesesakan, Engkau hadir mendengar teriakanku. Engkau lapangkan hatiku yang tertekan, pertolonganmu tepat pada waktunya. Terpujilah Engkau Tuhan, kasih setiamu melebihi segalanya, tak terukur segala kebaikanmu. Ku puji namamu seumur hidupku. Terpujilah Engkau Tuhan, kasih setiamu melebihi segalanya, tak terukur segala kebaikanmu. Ku puji namamu seumur hidup.